Warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya di sini dengan Mas Andre ini istilah di Muhammadiyah ini sebagai penggembira. Jadi untuk sedikit memberikan ikut memberikan masukan juga untuk ini para ustadz yang dikatakan generasi Z ini ya, Gen Z ini ya. Nah, kalau kita berbicara tentang generasi Z, ini kan orang-orang yang lahir pada tahun 97, 1997 sampai 2012. Jadi kira-kira ini ya umur sekitar 18-an sampai 28 ya. Sehingga pada tahun 2045 yang itu dikatakan Indonesia Emas, ini diperkirakan generasi Z ini sudah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Tuh. Nah, salah satu cirinya adalah melek ICT, Information and Communication Technology, salah satunya itu salah satu cirinya. Nah, beberapa ciri atau kriteria nanti sebagai pemimpin masa depan gitu, salah satunya itu berwawasan luas. Salah satunya memang banyak sekali yang mendefinisikan bagaimana kriteria atau tipe pemimpin masa depan. Kalau tadi Mas Kiai Nizar ini sebagai mahasiswa ilmu-ilmu humaniora sudah merumuskan ada 5 tas tadi ya, termasuk integritas dan sebagainya. Ini ada yang merumuskan 6 R. Gitu. Coba 6 R itu. Iya. 1 itu pinter. Nah, pinter itu lan jembaring apa itu pikiran. 1 pinter itu. Yang kedua itu kober. Nah, kober itu ya rajin dia. Itu rajin gitu. Terus yang ketiga itu keker. Nah, ini keker, dia harus satset itu. Jadi tidak bisa generasi Z kok apa itu tidak keker, malah apa itu loyo gitu ya, malah loyo gitu. Iya, malah kelemer ya. Itu aduh, ini kan luar biasa ini. Nah, setelah keker kemudian bener, ini R selanjutnya kan bener, tapi benar saja tidak cukup, harus pener. Nah, ini harus apa itu benar dan pener. Yang terakhir tuh harus angker. Angker bukan berarti menakutkan, tapi angker di sini mempunyai karisma. Gitu loh, mempunyai karisma. Nah, karena itu kalau ada generasi Z kok itu malah celemer, wah repot ini. Apalagi kalau tidur malah ngiler, wah, apalagi itu, wah, ini bagaimana bukan tipe generasi Z itu loh. Nah, ini salah satu diantaranya. Lah, yang berwawasan luas tadi saya mengutip teorinya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang penyair dari Manfalut Mesir. Jadi ke Manfalut itu dari Kairo kota itu ke Manfalut kira-kira 6 jam. 6 jam kecepatan mobil di atas 100 itu baru sampai Manfalut, itu dekat Minia, dekat Universitas Minia. Itu penyair itu dari sana. Dia mengatakan begini, orang yang mempunyai wawasan luas itu menurut dia itu innal jabhatal aliyah. Jabhah itu kan bathuk, aliyah itu yang tinggi. Nah, tapi ini bukan bathuk tinggi gitu, tapi ini orang yang mempunyai wawasan luas. Itu innal jabhatal aliyah gitu ya, orang yang mempunyai wawasan luas gitu. Ibaratnya seorang generasi Z coba
Ini kalau mempunyai wawasan luas, supaya bathuknya tinggi, coba naik pohon kelapa tinggi itu ya, wah kan wawasannya jadi luas. Itu. Jadi inal jabhatal aliyah la tahtaju ila tajin yazinuha. Dia tidak butuh mahkota yang menghiasinya. Itu salah satu ciri yang berwawasan luas. Dan juga tidak hanya sekedar berwawasan luas, tetapi dia harus mempunyai hati yang jernih. Maka di situ dilanjutkan konsepnya, teorinya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti itu, wa inna sodrol mamlu'a bisyaraf wal fadilah la yahtaju ila wisamin yatala'la'u fauqah. Nah itu. Jadi ini simbol tadi, simbol bahasanya. Bahasa Lutfi Al-Manfaluti itu luar biasa. Makanya ditiru oleh Hamka. Gitu. Jadi orang yang hatinya itu penuh kemuliaan gitu, yang penuh kemuliaan dan keutamaan, tidak membutuhkan lencana yang menghiasi di atasnya. Itulah ciri yang berwawasan luas. Nah, karena itu tantangan yang besar gitu ya. Tantangan yang besar bagi generasi Z itu tadi, salah satunya ini ada budaya baru di kalangan para generasi Z itu adalah budaya child free. Nah, ini dari mana ada nih? Kemarin ada mahasiswa itu saya tanya itu, saya pas mengajar di pengajian Amerika itu, setuju. Wah, kalau itu child free, jadi setelah menikah itu tidak ingin mempunyai anak. Begitu budaya itu. Kalau itu menjangkiti generasi muda kan bisa terjadi lost generation ini. Bisa terjadi generasi punah nanti, tidak ada generasi yang istilahnya menuruni begitu loh. Lah ini kan berbahaya itu. Itu satu. Nah, karena itu di Tazaka ini kan penguatan SDM itu sangat luar biasa. Begitu. Nah, ini ada satu pernyataan begini, bahwa di pesantren manapun itu materi yang diajarkan itu penting sekali. Maka ada kata-kata al-madatu muhimmatun walakin natori kota ahammu minal madah. Ya gitu. Memang materi yang diajarkan itu penting, tetapi metode pengajarannya itu lebih penting daripada materi, bahan-bahannya begitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, at-tariqatu muhimmatun walakinal mudarrisa ahammu minat tariqah. Nah, ini berarti SDM. Metode pengajarannya itu penting, tetapi guru yang mengajarkan itu lebih penting daripada metodenya. Begitu. Tetapi seorang pengajar, seorang pendidik itu lebih penting daripada pendidiknya. Nah, karena itu sebagai seorang pendidik gitu, para ustadz ini bukan para asatid ya, nanti ngeliru Gibran kalau begitu. Jadi para gitu. Ya ini para asatid ini ya, para ustadz ini, bagaimana kita itu mentransfer ilmu kepada siswa-siswa kita. Ibaratnya kita itu kan menarik anak panah yang kencang sekali, akan ditancapkan kepada murid-murid kita, santri-santri kita. Nah, itu akan ditancapkan kemana? Itu saya sering memberikan arahan itu kepada para mahasiswa. Saya akan menancapkan ke hati, bukan ke otak. Hati pun hati yang paling dalam, yang di dalam bahasa Arab itu disebut lubun, jamannya albab, bukan sodrun. Ditancapkan di sodrun itu tidak pernah bisa mental itu, bukan di kolbun juga, dan bukan di fuadun juga, tetapi lub, hati yang paling dalam gitu.
Makanya kalau ada seseorang anak laki-laki, seorang mahasiswa atau mahasiswi sudah kemudian bercita-cita ingin berkeluarga, kalau itu sudah sampai kata loop, tidak akan bisa berpisah itu. Kalau baru sampai ke kolbun saja bisa bolak-balik, ada yang lain bisa lempar ke sana, tetapi kalau sudah pakai loop itu sudah tidak bisa. Gitu. Iya, gitu. Itu. Karena kalau baru sampai kolbun itu mungkin cintanya baru 50%. Gitu. Dan bisa berubah. Tapi kalau sudah sampai loop itu berarti cintanya itu sudah totalite. Gitu loh. Makanya itu loop. Loop itu termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang sulit difahami. Itu dikatakan di situ hanya bisa difahami oleh orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mempunyai hati yang sangat dalam, terutama ini ya, hal-hal yang sifatnya transenden, memikir tentang Allah dan sebagainya itu, wah itu hanya dengan loop, itu pikiran tidak akan sampai. Nah itu satu persoalan. Nah, karena itu untuk mengantisipasi ini semua ini kan dengan perubahan yang sangat luar biasa begitu. Saya kalau mengajar di Magister Kajian Budaya Timur Tengah, murid-muridnya atau mahasiswinya itu ya sopan-sopan semua. Jadi kita konsentrasi betul. Tetapi kadang-kadang kalau saya mengajar di pengkajian Amerika, kadang-kadang tidak konsentrasi karena mahasiswinya terutama memakai pakaian itu belum jadi gitu loh. Lah inilah yang sangat sulit sekali ini. Iya. Iya, makanya kurang fokus. Sehingga kita memaklumi kalau Mas Ferry itu belum selesai tesisnya karena kurang fokus gitu loh. Jadi itu inilah. Ini harus bisa merubah ya budaya ini gitu. Gitu. Ya gitu. Pernah satu pengalaman saya itu mengganti Profesor Hamamah Suratno mengajar metode penelitian sastra. Kebetulan itu yang mengikuti itu 8 program studi. Jadi banyak sekali seperti pengajian itu. Ini kuliah metode kok seperti pengajian. Itu 200-an yang mengikuti gitu. Nah, saya baru sedang konsentrasinya menerangkan bagaimana tahapan-tahapan mahasiswa yang akan meneliti gitu. Udah kira-kira 10 menit. Ada mahasiswi tahu-tahu itu terlambat gitu loh ya. Terlambat. Nah, mahasiswa semua terfokus pada mahasiswi ini. Itu. Padahal mahasiswi ini itu ya STNK, setengah tua ning kenes loh. Jadi, ini luar biasa ini. Gitu. Lah bagaimana? Lah supaya tidak gaduh, saya hanya ya salam, saya hanya gitu. Saya hanya begitu aja, gitu loh. Nah, ini budaya. Dan memang ternyata mahasiswi ini memang sengaja terlambat supaya diperhatikan banyak mahasiswa yang lain. Itulah, ini kan budaya. Jadi seperti itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan juga. Mudah-mudahan kalau saya melihat ini salah satu kriteria tadi bahwa pemimpin masa depan itu adalah mempunyai wawasan yang luas, jembar pikirannya atau pinter begitu ya. Jadi ini insya Allah kalau saya melihat para ustadz yang ada di Tazaka ini, dari saya melihat wajahnya saja sudah menunjukkan simbol masa depan yang sukses ini. Ya, saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.